Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anakku sekalian, hari ini kita akan membahas tentang gelombang berjalan. Terlebih dahulu, kita harus ingat kembali tentang pelajaran kita yang lalu mengenai gerak harmonik sederhana, di mana persamaan umum GHS adalah Y sama dengan A sin omega T, atau dalam bentuk lainnya Y sama dengan A sin 2V C, di mana C adalah fase gelombang yang besarnya waktu dibagi dengan periode gelombang. Inilah yang harus kita ingat kembali anakku sekalian. Berikutnya, mari kita ikuti ilustrasi gelombang berjalan pada animasi berikut ini. Kita lihat gelombang berjalan dari arah kiri ke kanan. Titik berwarna kuning ini mengikuti arah pergerakan gelombang. Mari kita lihat formulasi gelombang berjalan. Misalkan titik berwarna kuning ini bergerak dari pusat koordinat menuju titik P dalam waktu TP. Maka besar T di titik P adalah selisih dari waktu getar gelombang dengan waktu yang ditempuh oleh titik kuning dari pusat koordinat ke titik P sejauh X dengan kecepatan tertentu, sehingga bisa dirumuskan TP sama dengan T min X per V. Jika kita sederhanakan, maka fase di titik P akan sama dengan waktu dibagi periode dikurang jarak X dibagi dengan lambdanya. Seperti ini. Karena kita ingat bahwa TV ini periode dikalikan kecepatan merupakan lambda. Inilah anakku sekalian, persamaan umum gelombang berjalan. Anakku sekalian, marilah kita lihat formulasi gelombang berjalannya. Setelah kita menemukan CP yang besarnya T dibagi periode dikurang X per lambda, maka kita bisa memasukkan CP ke dalam persamaan Y sama dengan A sin 2V CP, di mana CP yang telah kita dapat tadi T dibagi periode dikurang X dibagi lambda, sehingga persamaan menjadi A sin 2V dalam kurung T dibagi periode dikurang X dibagi lambdanya. Jika kita masukkan 2V, maka menjadi Y sama dengan A sin 2VT per lambda dikurang 2Vx per lambda. Menjadi Y sama dengan A sin 2VT per periode dikurang 2Vx per lambda. Karena omega sama dengan 2V per T dan 2V per lambda disebut bilangan gelombang atau K, maka persamaan umum gelombang berjalan menjadi Y sama dengan A sin omega T min Kx, di mana omega adalah kecepatan sudut, satuannya radian per sekon, K bilangan gelombang, satuannya per meter,
Y simpangan gelombang satuan meter. Berikutnya anak sekalian, mari kita lihat tanda plus dan minus pada gelombang berjalan. Jika gelombang berjalan dari arah kiri ke kanan, maka persamaan gelombang menjadi Y sama dengan A sin omega T min Kx. Dan sebaliknya, jika gelombang bergerak dari arah kanan ke kiri, maka persamaan umum gelombangnya menjadi Y sama dengan min A sin omega T plus Kx. Tanda min karena terjadi perubahan fase. Fase pada gelombang berjalan ini adalah diawali dengan dari bawah. Jadi ini fase min, sehingga A-nya menjadi min. Nah, itulah anak sekalian tentang arti fisik tanda plus dan tanda minus pada persamaan gelombang berjalan. Berikutnya anak sekalian, mari kita lihat contohnya. Contoh yang pertama, persamaan gelombang berjalan dalam suatu tali yang direntangkan adalah Y sama dengan 20 sin 2 V dalam kurung 100 T min 0,5 X dengan X dan Y dalam centimeter dan T dalam sekon. Yang ditanyakan kecepatan gelombang tersebut. Untuk menyelesaikan soal seperti ini, maka kita kembalikan persamaan dalam soal menjadi sama bentuknya dengan persamaan umum gelombang berjalan, yaitu Y sama dengan A sin omega T min Kx. Kalau kita lihat persamaan dalam soalnya, Y sama dengan 20 sin 2 V dalam kurung 100 T min 0,5 X. Maka persamaan gelombang dalam soal ini harus kita ubah bentuknya menjadi sama dengan bentuk persamaan umum gelombang berjalan, yaitu Y sama dengan 20 sin 2 V nya masuk, berarti 2 V kali 100 T jadi 200 VT min 2 V kali setengah menjadi Vx. Bentuknya sudah sama, maka kita bisa lihat berarti A nya adalah 20 cm, omeganya adalah 200 V, kemudian K-nya adalah V. Omega sudah kita ketahui, K sudah kita ketahui, dan amplitude sudah kita ketahui. Sekarang yang ditanyakan adalah V-nya. Kita tahu bahwa V adalah sama dengan omega dibagi dengan K. Maka bisa kita cari 2 V omega 200 V per K-nya adalah V. Maka V dicoret, V-nya menjadi 200 cm per sekon. Jawabnya adalah yang A. Di sini A.
Berikutnya anak sekalian, kita lihat contoh soal berikutnya. Gelombang transversa merambat sepanjang tali dengan persamaan Y sama dengan 4 sin 2V dalam kurung 10T plus X dengan Y dan X dalam cm dan T dalam sekon. Maka 1. Amplitudenya 4 cm, frekuensinya 10 Hz, 3 panjang gelombang 10 pangkat min 2 meter, 4 cepat lambat gelombangnya 10 cm per sekon. Pernyataan tersebut yang benar adalah masih sama penyelesaiannya seperti tadi. Nomor 1, kita kembalikan persamaan yang diberikan dalam soal sama bentuknya dengan persamaan umum gelombang. Langsung saja anak sekalian, kita lihat persamaan dalam soal. Y sama dengan 4 sin 2V nya kita masukkan, 2V kali 10 20 VT plus 2V kali X jadi 2VX. Dengan demikian A nya adalah 4 cm, sudah betul. Omeganya adalah 20V dan K-nya adalah 2V. Kita lihat frekuensi 10 Hz betul atau salah. Frekuensi bisa kita dapat dari omega. Omega sama dengan 2VF. Omeganya adalah 20V sama dengan 2VF. 2V nya dicoret, 20 bagi 2, jadi V nya adalah 10 Hz. Betul. Kemudian panjang gelombang kita dapat dari K. K sama dengan 2V per lambda. Karena lambdanya 2V, maka bisa kita masukkan. Karena K-nya 2V, bisa kita masukkan langsung 2V sama dengan 2V per lambda. Coret. Jadi lambdanya sama dengan 1 cm atau 0,01 meter. Betul. Dan yang terakhir kecepatannya. V sama dengan omega dibagi dengan K. Omeganya 20V dan K-nya 2V, maka jadi 10 cm per sekon. Juga betul. Berarti jawabnya adalah yang E. Jawabnya yang E. Anak sekalian, demikianlah pembahasan kita tentang gelombang berjalan. Semoga pembahasan kita tentang gelombang berjalan ini dapat mudah dipahami. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.